Kali ini kita akan bincang soal perspektif atau sudut pandang dari seorang Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko yang mencoba untuk mempercakapkan kompetensi seorang Gibran Rakabumi yang menurut saya bukan partai politik, perlu direspon dalam perspektif antitesis. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita belajar bersama-sama untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, sebelum kita bahas tentang satu perspektif atau sudut pandang berpikir dari seorang jenderal, salah seorang jenderal besar ya di Republik ini yang punya jasa bagi Republik ini yang harus kita hormati. Namun dalam konteks kita berdialektika tentu ada ruang bagi kita untuk mempertanyakan sudut pandang berpikir Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko. Sebelumnya saya ingin mengabarkan kepada teman-teman, jika teman-teman punya keinginan atau impian masih ingin memiliki sebidang tanah menginvestasi bukan di dalam kompleks IKN-nya tetapi tanah rakyat ya, bukan tanah sengketa, bukan tanah dalam tanah haram ya. Ini tanah yang halal yang tentu dimiliki oleh masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya di Penajam Pasir Utara. Teman-teman yang ingin berinvestasi tanah tepat persis di pinggir jalan ukuran 10 kali 20, teman-teman bisa menginvestasikan dana kurang lebih ya 36 juta rupiah dan bisa mencicilnya hanya dalam waktu tidak terlalu lama ya. Dengan 1 juta rupiah teman-teman bisa mengakuisisi atau menuliskan nama teman-teman sebagai pemilik kaplingan tersebut. Silakan cek informasinya di website bukanpartaipolitik.com ya. Di website bukanpartaipolitik.com, di sana ada nomor yang teman-teman bisa hubungi. Kembali kepada persoalan Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko yang dalam pandangan saya perlu saya buatkan komentar ini tidak dalam rangka untuk berhadapan-hadapan atau katakanlah tidak menaruh hormat terhadap sudut pandang berpikir beliau, tetapi menurut saya kami sebagai rakyat biasa itu juga punya sudut pandang, punya cara berpikir yang tentu berbeda-beda sebagai sebuah keniscayaan atau hal yang sangat mungkin terjadi di Republik ini, tentu dalam bahasa yang elegan. Dalam tontonan atau podcast yang saya tonton, saya lupa persis di mana dia punya ini, tetapi saya menyaksikan bagaimana Pak Jenderal Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko atau Pak Jenderal Sunarko itu menyampaikan suara hati yang sangat gelisah dengan eksistensi atau keberadaan Gibran Rakabumi yang dinilai sangat tidak qualified ya, atau tidak berkualitas, tidak mumpuni dari sisi ya banyak sisi, bukan hanya dari sisi intelektual, tapi juga dari sisi moral, hukum, ya, dan yang lain-lain. Yang kemudian bahasa ini dipikirkan, dilibatkan, dikaitkan dengan keberadaan Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang memerintah 10 tahun yang dianggap lebih parah ya. Artinya Gibran ini lebih parah dari Jokowi yang memimpin 10 tahun yang membuat Indonesia ini compang-camping. Di titik ini saya mau mengatakan bahwa ada dua persoalan besar yang menjadi tanda tanya bagi kita untuk penjelasan lebih jauh dari Pak Jenderal terkait dengan Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh yang merupakan panglima ya tertinggi di Republik ini yang kita percakapkan tanpa pendekatan etik, pendekatan moral sama sekali ya. Yang kesannya ya, merendahkan martabat kita sendiri dalam kapasitas kita berbeda-beda ya. Merendahkan siapa kita dan siapa ya
bangsa kita ini ketika seorang presiden yang menurut suara mayoritas itu membawa Indonesia sangat melesat maju, dianggap mendesain atau menjadi arsitek Indonesia yang compang-camping. Ini agak sulit bisa diterima dengan nalar yang sehat. Karena kita tahu bahwa demokrasi pemilu politik itu telah menghantar dua orang yang sangat dihormati di Republik ini oleh mayoritas, ya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang lebih tinggi dari siapapun, dari seorang jenderal sekalipun, dari ratusan jenderal, dari berapa banyak pun presiden Republik Indonesia. Dia itu adalah rakyat biasa. Orang-orang seperti kita, ya, siapapun, ya, orang-orang yang rakyat biasa adalah pemilik kedaulatan tertinggi, ya. Dia melampaui, ya, kedudukan di atas jenderal dan di atas seorang presiden. Sebab bagaimanapun juga rakyatlah yang memberikan legitimasi untuk seorang bisa menjadi seorang presiden. Dan berikutnya dalam struktur organisasi, ya, seorang presiden dapat saja menaikkan dan menyetop, ya, kenaikan pangkat seorang militer, tentu dengan satu argumentasi yang rasional. Di titik ini saya ingin mengatakan bahwa kami rakyat biasa berbeda pendapat dengan Pak Jenderal. Bagi kami Pak Jokowi, bukan saya seorang buzzer Jokowi, tapi saya buzzer NKRI yang dapat membaca, dapat mengevaluasi kinerja kepemimpinan seorang presiden, karena tentu studi yang saya kerjakan itu memang merupakan analisis kebijakan, ya, terkait dengan semua dimensi kebijakan yang dibuat, ya, didesain, diimplementasikan dan dievaluasi berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Sehingga di titik ini, mohon maaf Pak Jenderal, bukan partai politik, berbeda pandangan, berbeda pendapat dengan Pak Jenderal. Bagi kami sekali lagi, saya secara pribadi melihat Pak Jokowi membuat Indonesia yang compang-camping menjadi Indonesia yang bergaya, quote, ya, punya power, bargaining position dengan negara-negara yang lain sehingga mampu mengakuisisi beberapa saham-saham strategis di Republik Indonesia yang tentu ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan orang-orang seperti kami, orang-orang biasa yang tidak punya pangkat militer sama sekali, sekalipun kami punya keluarga juga cukup banyak dari orang yang datang dari, ya, kelompok jenderal yang purnawirawan dan juga yang aktif, sebagaimana yang ada bagi teman-teman yang lain. Tapi intinya bukan persoalan itu. Persoalan kita bersama adalah mau melihat bahwa saya harus mengatakan kalau hari ini pemilihan presiden itu, ya, memperhadapkan head to head antara Gibran Rakabumi dengan Jenderal Pak Sunarko, saya yakin bahwa Gibran Rakabumi lebih, ya, lebih memadai untuk memimpin Republik Indonesia. Tapi kalau hari ini dipilih seorang panglima, ya, Panglima TNI, saya yakin Gibran memang tidak qualified untuk memimpin pasukan tentara Republik Indonesia. Dan saya menjagokan Bapak sebagai seorang jenderal yang akan mampu memimpin TNI. Tapi kalau bicara tentang kepemimpinan politik, kepemimpinan negara, saya sangat yakin bahwa Gibran Rakabumi jauh lebih mumpuni. Mengapa saya mengatakan demikian? Hal itu sudah terbukti. Ketika kandidat-kandidat yang dikedepankan seperti seorang Anies Baswedan, ya, seperti Caimin, seperti Ganjar Pranowo, seperti Profesor Mahfud, ketika, ya, dalam perdebatan itu, saya pun sudah pernah memforecasting, meramalkan bahwa Gibran akan menguasai, mengungguli, ya, debat dalam kampanye presiden dan wakil presiden. Dan itu sangat terbukti. Karena apa? Seorang yang pernah memimpin suatu birokrasi atau pemerintahan, sekalipun di tingkat wali kota, atau bupati atau gubernur, itu memiliki pengalaman Indonesia mini, mindset Indonesia mini, sehingga semua bidang-bidang strategis itu diketahui oleh beliau. Karena itu saya tidak ragu, ya, Gibran sama sekali tidak kompeten, ya, untuk bidang TNI militer. Dan sekaligus saya lebih mempercayai Gibran Rakabumi kalau, ya, ia berada pada posisi sebagai seorang wakil presiden atau bahkan sebagai seorang presiden sekalipun. Karena bagaimanapun juga kita semua punya talent, punya bakat di bidang masing-masing. Saya tidak bisa mengungguli Presiden Republik Indonesia,
tidak bisa mengungguli wakil presiden, tidak bisa mengungguli Pak Jenderal. Tapi saya punya kontribusi bagi Indonesia ini, paling tidak menjadi seorang rakyat yang patuh pada aturan atau regulasi di Republik ini. Dan itu adalah satu kontribusi yang besar. Kita tidak bisa meremehkan kontribusi siapapun di Republik ini. Sekalipun dia tidak berpangkat jenderal, seorang prajurit, seorang hansip, ya, karena papa saya juga dulu adalah seorang yang pernah berkecimpung di hansip. Menurut saya kontribusi beliau juga bagi negara ini sangat besar dan banyak sekali tukang sapu di jalanan pun sangat berkontribusi besar di Republik ini. Ya, kalau kita berbicara tentang persoalan kontribusi. Nah, paling tidak saya mau mengatakan di akhir bagian podcast ini bahwa Pak Jokowi itu yang sangat dihormati oleh Prabowo. Prabowo pernah mengatakan, siapa yang menyakiti Jokowi dan keluarga sama dengan menyakiti dirinya. Tunggu apa lagi? Mari kita hadir bersama untuk membangun Republik Indonesia ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada mekanisme konstitusi yang sebenarnya sudah harus final, selesai, dan kita move on dari sebuah konflik-konflik yang tidak perlu demi keutuhan dan apa yang disebut dengan tesis Fukuyama, ya, bagaimana menjadi strong state, negara kuat, bukan weak state atau failed state, negara lemah atau negara gagal. Bukan partai politik.